Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa, terutama dalam hal membuat laporan keuangan. Kita langsung saja menuju laporan keuangan. Laporan keuangan dalam perusahaan jasa nanti terdiri dari laporan income statement, laporan perubahan modal, kemudian laporan neraca, dan laporan arus kas. Nah, berikut adalah masing-masing dari laporan keuangan. Nah, terlebih dahulu kita akan mengetahui mengenai pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan perusahaan jasa merupakan salah satu dasar untuk dapat menentukan atau menilai posisi keuangan perusahaan, baik dilihat dari sisi harta, kemudian utang, dan modal. Fungsi laporan keuangan meliputi yang pertama, sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan. Yang kedua, sebagai acuan utama investor, promotor, atau kreditor untuk menilai kelayakan perusahaan dalam mendapat bantuan dana. Yang ketiga, sebagai sumber informasi untuk mengambil berbagai keputusan, dan keempat, membantu mereka dalam mempelajari dan mengetahui aspek-aspek yang terjadi dalam perusahaan. Kemudian tujuan dibuatnya laporan keuangan tentu ada maksud tersendiri ya. Di sini yang pertama adalah memberikan informasi mengenai posisi performa dan perubahan posisi keuangan sehingga secara efektif mempengaruhi manajemen perusahaan. Yang berikutnya adalah menyajikan informasi yang menyangkut posisi keuangan, baik harta, utang, maupun ekuitas. Dan yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan informasi bersama dan untuk menyatakan apa yang telah dilakukan manajemen dalam satu periode tertentu, misalnya dalam waktu untuk 1 tahun. Nah, ini adalah jenis-jenis laporan keuangan dalam perusahaan jasa ya. Jenis-jenis laporan keuangan ini ada 4 macam. Ya. Ada laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan modal atau statement of change in equity. Tadi laporan laba rugi ini statement of comprehensive income. Kemudian laporan neraca. Laporan neraca ini statement of financial position ya, yang menunjukkan posisi keuangan dari perusahaan dilihat dari harta, utang, dan modalnya. Kemudian ada laporan perubahan. Laporan arus kas yang dikenal dengan sebutan statement of cash flow. Nah, berikut masing-masing penjelasan dari setiap laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan laba rugi atau income statement. Laporan laba rugi ini salah satu laporan yang menyajikan seluruh pendapatan dan beban dari suatu perusahaan dalam satu periode akuntansi. Jadi komponen dalam laporan laba rugi ini adalah pendapatan dan beban-beban perusahaan. Jadi pendapatan nanti akan dijumlahkan seluruhnya, berapa total pendapatan, kemudian akan dikurangi dengan total beban perusahaan, misalnya dari beban gaji, beban listrik, beban sewa, beban iklan, maupun semua beban perusahaan. Nah, itu nanti total pendapatan akan dikurangi dengan total beban. Nah, laporan laba rugi ini ada 2 bentuk. Yang pertama adalah single step. Single step ini laporan yang bentuknya sederhana ya, langsung digabungkan. Baik itu misalnya ada pendapatan usaha, ada pendapatan di luar usaha, kemudian ada beban usaha dan beban di luar usaha, itu digabung semuanya. Pendapatannya pokoknya di total seluruhnya. Pendapatan usaha misalnya digabung, misalnya di sini pendapatan jasa ya, digabung dengan pendapatan bunga, langsung saja digabung, itu menjadi pendapatan. Kemudian beban-beban, misalnya beban usaha ini ada beban gaji, listrik, perlengkapan, nah digabung misalnya ada beban bunga, nah itu beban bunga juga sama digabung sekalian total. Jadi nanti total pendapatan dikurangi total beban, itu bentuk single step, digabung seluruhnya. Yang kedua adalah bentuk multiple step. Nah, kalau multiple step, nah ini antara pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha dibedakan, dipisahkan. Ini misalnya pendapatan usaha ini dari pendapatan jasa. Kemudian pendapatan di luar usaha ini ada pendapatan bunga, ini dipisah. Jadi pendapatan usaha dulu, kemudian beban-bebannya juga sama, beban usaha dulu ini, contohnya gaji, penyusutan, asuransi, perlengkapan, ini beban usaha. Nah, baru pendapatan usaha dikurangi dengan beban usaha. Ini ketemunya laba usaha. Kemudian kalau ada pendapatan di luar usaha, contohnya pendapatan bunga, ini sekian, dikurangi dengan bebannya beban di luar usaha juga. Contohnya beban bunga, ini dikurangi ini adalah laba di luar usaha.
Jadi laba bersihnya adalah laba usaha ditambah dengan laba di luar usaha. Jadi kalau tadi yang bentuk single step itu kan digabung, mau beban usaha dan beban di luar usaha digabungkan jadi satu. Yang pendapatan usaha dengan pendapatan di luar usaha digabung jadi satu penulisannya gitu ya. Kalau multiple step ini penulisannya dibedakan, dikelompokkan. Pendapatan usaha dengan beban usaha baru dikurang. Pendapatan di luar usaha kemudian dikurangi dengan beban di luar usaha. Baru hasilnya nanti ditambahkan seperti itu ya. Yang berikutnya adalah laporan perubahan modal. Nah, ini capital statement. Ini komponennya adalah modal awal, yaitu dimulai dari awal bulan biasanya ya. Kalau di sini dicontohkan 1 Januari karena dia membuat laporan keuangan ini per 31 Desember. Modal awal kemudian ditambah laba bersih yang diperoleh. Jika ada prive maka akan dikurangi dengan prive ini. Nah, nanti ketemu ini. Modal awalnya sekian, kemudian ada laba sekian dikurangi lagi. Jadi 10 dikurangi ini kan hasilnya 7.500. Ini merupakan penambahan modal. Sehingga nanti modal akhirnya adalah modal awal ditambah penambahan modalnya sekian. Ya, jadi ada modal awal, ada laba bersih. Laba bersih tadi diperoleh dari pendapatan dikurang beban-beban tadi ya. Kemudian prive ini pengambilan oleh pemilik. Nah, ini laba dikurangi prive adalah penambahan modal. Jika labanya lebih kecil dari prive, maka di sini akan minus. Jadi pengurangan modal bukannya penambahan modal ya. Baru ketemu modal akhir. Oke. Yang selanjutnya adalah laporan neraca. Laporan neraca ini terdiri dari sebelah kiri atau sebelah debit ini aktiva. Aktiva itu harta. Ya. Aktiva, semua aktiva di sini dijumlahkan di sini nih. Ini ada dibedakan, ada aktiva lancar, contohnya kas, piutang, perlengkapan, sewa, kemudian dijumlahkan seluruhnya. Aktiva tetap ini contohnya peralatan. Kemudian akumulasi ini termasuk harta, tetapi sifatnya mengurangi ya, karena ini kan penyusutan, sehingga akumulasi ini mengurangi nilai aktiva tetap. Dijumlahkan. Nah, baru nanti ini aktiva lancar totalnya akan ditambahkan dengan total aktiva tetapnya. Ini ketemu total aktiva. Jadi seluruh hartanya dijumlahkan seluruhnya. Kemudian yang sebelah kanan atau sebelah kredit, ini ada utang dan juga modal. Utangnya silakan masukkan semua. Ada utang usaha, ada utang gaji. Nah, ini di total sekian utangnya. Kemudian modal di sini adalah modal akhir. Modal akhir tadi itu setelah adanya laporan laba rugi itu kan ada modal akhir ya. Ini modalnya modal akhir. Jadi nanti total utang ditambah dengan total modal akhir. Ini menjadi jumlah kewajiban dan juga modal. Besarnya harta akan sama dengan besarnya utang dan modal. Oke. Yang berikutnya ada, tadi kalau tadi ini bentuk neraca, laporan neraca bentuk skontro ya. Bentuk skontro ini sebelah menyebelah ya, kiri dan kanan. Ini bentuk skontro. Nah, berikutnya ada bentuk yang kedua, neraca bentuk kedua, yaitu bentuk stafel. Bentuk stafel itu vertikal bentuknya ya, atas dan bawah. Jadi sama seperti tadi, jumlah hartanya ditotal, dirinci, baru ditotal. Aktiva tetapnya, ini kan aktiva lancar nih, ditotal seluruhnya. Aktiva tetapnya ada peralatan, ini ditotal, dikurangi dengan akumulasinya. Baru nanti ini jumlah aktiva lancar ditambah jumlah aktiva tetap, ini total aktiva. Ya, ini ditambah ini nih, total aktivanya segini. Nah, nanti sama seperti tadi, cuma ini bentuknya ke bawah saja ini. Utangnya dirinci, ditotal. Modalnya ditotal. Prive tidak masuk lagi ya, karena prive kan tadi sudah masuk di laporan perubahan modal ya.